Perhatikan soal berikut. Diberikan matriks P 2 min 1 4 3 dan matriks Q 2R 1 R P plus 1 dengan R tidak sama dengan 0 dan P juga tidak sama dengan 0. Matriks PQ tidak mempunyai inverse apabila nilai P sama dengan. Nah, jadi untuk syarat matriks itu tidak mempunyai inverse, maka haruslah nilai determinannya itu haruslah sama dengan 0 ya. Karena kan kalau kita ingat inverse matrix itu kan dia seperdeterminan ya. Nah, determinan ketika D-nya sama dengan 0 maka menyebabkan dia menjadi bentuk tak tentu. Nah, supaya dia tidak mempunyai inverse, maka haruslah syarat matriks tersebut determinannya harus bernilai sama dengan 0. Nah, di sini kita mempunyai perkalian matriks P dan Q ya. Jadi kita cari dulu hasil perkalian matriks P dan Q-nya, lalu kita buat syarat determinannya harus sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita harus buat terlebih dahulu matriks P kali Q. Nah, coba kita tuliskan dulu matriksnya 2, min 1, 4, 3. Jadi, untuk perkalian matriks silakan ingat lagi caranya. Sudah banyak di video-video sebelumnya, trik ataupun cara mudah penjumlahan atau perkalian matriks seperti ini. Ya, jadi triknya itu adalah bakul ya, baris kali kolom. Nah, di sini berarti kita kalikan dulu 2 dengan 2R jadinya 4R. Lalu di sini kita kalikan min 1 kali R itu adalah min R. Lalu untuk elemen yang ada di sini 2 kali 1 itu adalah 2. Lalu min 1 dikalikan dengan P plus 1 jadinya min P min 1. Lalu 4 dikalikan dengan 2R jadinya 8R. Lalu 3 dikali R ditambah 3R. Dan yang di daerah sini 4 kali 1 itu adalah 4. 3 dikali dengan P plus 1 berarti plus 3P plus 3. Nah, jadi perkalian matriksnya itu menghasilkan, di sini bisa kita sederhanakan ya, 3R dan di sini 11R. Ini jadinya 2 min P min 1 jadinya 1 min P. 1 min P dan di sini 3P plus 7. 3P plus 7. Nah, jadi ini adalah matriks P kali Q. Jadi untuk supaya matriks PQ ini tidak mempunyai inverse, maka determinan dari PQ ini nanti haruslah bernilai 0 ya. Ingat rumus determinan matriks D itu kalau kita punya matriks ABCD yaitu berlaku AD kurang BC ya. Nah, jadi kita buat kali silang seperti ini. Dan syaratnya harus sama dengan 0 agar dia tidak mempunyai inverse. Berarti kita coba cari determinan PQ terlebih dahulu. Berarti 3R dikalikan dengan 3P plus 7. Ini AD-nya dikurangi dengan BC. BC. Berarti 1 min P dikali dengan 11R. Haruslah bernilai sama dengan 0. Lalu tinggal kita selesaikan saja. Jadi 3R kali 3P ini jadinya 9RP. Ditambah dengan 3R dikalikan dengan positif 7 jadinya 21R. Lalu ini kita pandang saja 11R ini kita letakkan di depan ya. Berarti min 11R dikali 1 itu adalah min 11R. Lalu min 11R dikalikan dengan min P itu jadinya positif 11RP sama dengan 0. Nah, jadi yang sejenis bisa kita jumlahkan ya. Jadi kayak gini, 21R dengan 11R itu nilainya adalah 10R. Lalu 9RP ditambah 11RP itu nilainya adalah 20RP. Sama dengan 0. Nah, jadi kita menginginkan nilai P. Sehingga untuk R bisa kita habiskan saja atau kita hapus atau kita bagi dengan R semua ruasnya. Karena di sini syaratnya R-nya tidak sama dengan 0, berarti boleh kita bagi. Yang jadi masalah nanti ketika R-nya sama dengan 0, itu dia bentuknya tak tentu ya. Jadi karena R-nya tidak sama dengan 0, maka semua suku ini bisa kita bagi dengan R. Jadi kita bagi dengan R, menyebabkan R-nya habis di sini, R-nya juga habis di sini. Sehingga tersisalah 10 tambah 20P sama dengan 0. Nah, jadi kita akan dapatkan nilai P. Kita lanjutkan di atas ini saja. Berarti 20P sama dengan min 10 ya. Berarti P sama dengan min 10 per 20. Atau kita sederhanakan min 1 per 2. Nah, min 1 per 2 ada di option yang B.